Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal qurra'il mufassirin wal fuqaha'il muhaddisin wa jami' awliya'illahi ta'ala inama kanu khususan mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam al-Qadhi Abi Syuja' A'adha alaina Allah min barakati makaromatihim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Ta'jilul fitri wa takhirus sahuri wa tarkul hujri minal kalam. Wa yustahabbu landen sunaken fisaumi ing dalem puasa opo salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Rupane takjilul fitri siji menyegerakan berbuka, wa takhirus sahuri lan loro ngakhiraken sahur, wa tarkul hujri lan ninggal kang ala kang batil minal kalami saking omongan. Pada bagian berikut ini Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja dalam matan takrib menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan karena berpuasa. Ketika kita melakukan puasa mutlak ya, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, maka kita disunahkan untuk melakukan beberapa hal. Beliau hanya menyebut 3. Nampaknya ini yang terpenting. Meskipun kalau dijabarkan, kalau diuraikan, melihat pada keterangan-keterangan pada kitab yang lain, ini banyak. Lebih dari 10. Nanti kita kupas satu persatu. Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Al-Imam Al-Bukhari dalam catatan kaki kitab yang kita kaji, juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang tidak henti-henti di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Tetapi perlu dicatat bahwa disunahkan mensegerakan berbuka. Catatannya, kita harus yakini dulu bahwa matahari benar-benar sudah tenggelam. Kita yakini dulu bahwa matahari sudah benar-benar terbenam sebagai akhir dari puasa yang kita lakukan. Apabila masih ragu-ragu, maka harus berhati-hati dan menunda untuk berbuka lebih dulu. Misalkan dalam kasus tidak ada jam, kemudian cuaca mendung, kita masih meragukan apakah ini benar-benar sudah terbenam atau tidak, atau belum,
maka kita tidak boleh bersegera berbuka. Kita berhati-hati menunda dulu setelah ada keyakinan. Nah, Imam Abu Syuja hanya menjelaskan itu yang sunnah. Terkait dengan berbuka masih banyak yang sunnah. Di antaranya apa? Di antaranya seperti yang dijelaskan dalam catatan kaki berikutnya, al-afdol ayyuftiro ala tamaroti au qalilim mimma. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Malah dalam kitab lain ada urutannya. Yang pertama rutob. Rutob itu kurma matang yang masih basah. Jadi disunahkan apabila kita berbuka untuk mengawali dengan mengkonsumsi kurma matang yang masih dalam keadaan basah. Disunahkan juga, ini ganjil hitungannya. Meskipun umpama kita makan 1 butir, itu sudah dinyatakan telah melakukan kesunatan. Tetapi yang sempurna adalah 3 butir atau lebih dalam hitungan ganjil. Jadi misalkan begitu waktu maghrib, kita pertama kali makan kurma 3 butir. Ini tumpuk-tumpuk ini sunnahnya. 1, sunnah bersegera berbuka. Yang kedua, sunnah mengkonsumsi kurma lebih dahulu. Lalu yang ketiga, sunnah kurmanya kurma yang basah, gitu ya. Lalu sunnah lagi, sunnah karena yang kita konsumsi dalam hitungan ganjil dan minimal 3 butir. Jika tidak ditemukan kurma matang yang dalam keadaan basah, maka berikutnya busrun. Kalau kurma basah, bahasa Arabnya rutob. Busrun itu apa? Busrun itu kurma yang belum matang. Mungkin di kita agak sulit ya, tidak selamanya tersedia. Lah baru kalau rutob kurma matang yang basah tidak ada. Busrun, kurma yang belum matang juga tidak ada, maka opsi berikutnya adalah tamrun. Tamrun itu kurma matang yang kering. Ini banyak di supermarket, di pasar-pasar. Lalu kalau tidak ada apa? Zam-zam. Tidak ada lagi maun, air tawar. Tidak ada ini sirup, nggak ada sirup nggak ada. Maksudnya nanti dulu. Jadi urutannya itu air tawar atau air putih. Fa'ulwun. Hulwun itu makanan manis yang tidak diproduk. Seperti madu, seperti anggur. Itu kan manis, tetapi tidak diproduk. Artinya tidak bikin yang pembikinannya itu memerlukan perapian. Itu namanya ulwun. Setelah ulwun baru halwa. Halwa itu makanan atau minuman yang manis yang diproduk oleh manusia. Lah sirup-sirup ini terakhir. Ini menurut kesunahan yang dihimpun oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Makanya sengaja saya tulis, kemudian saya foto, kita sebar di WA group. Ya, urutan-urutan kita berbuka. Famin rutobin fal busri fatamri zamzami fama infa'ul win summa halwa lakal fitru. Hendaklah kalian berbuka famin rutobin, dengan korma matang yang basah. Kalau tidak ada fal busri, maka korma yang belum matang. Kalau tidak ada fatamri, maka korma matang yang kering. Tidak ada zam-zam, tidak ada famain, air tawar, tidak ada faulwin, makanan manis yang tidak
produksi atau yang manis alami. Summa halwa, baru kemudian halwa, makanan atau minuman yang manis yang diproduksi oleh manusia melalui perapian. Nah, di sini sirup masuk, kolak masuk. Baik. Lalu bagaimana tata cara kita berbuka? Di dalam catatan kaki kitab yang kita kaji disebut al-afdol ayyuftiro ala tamarotin au qalilin mimma'in summa yusalliyal maghriba summa yatanawala to'am in arodan. Yang paling utama ketika kita berbuka dengan mengkonsumsi korma tadi. Kalau tidak korma, air tawar. Summa yusalliyal maghrib, kemudian kita menjalankan sholat maghrib. Summa yatanawala to'am in arodahu, baru kita mengambil makanan yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Jadi makan itu setelah sholat maghrib. Di kalangan kita masyarakat Indonesia ini dibagi, ada istilah takjil. Sebetulnya takjil